Shalom, perkenalkan nama saya Miselin Lamaindi. Saya mahasiswa Fakultas Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, dan saya berasal dari kelas A2. Pada saat ini saya akan memaparkan materi mengenai pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium, salah satu pemeriksaan diagnostik, merupakan bagian dari data objektif, yaitu pengkajian keperawatan yang penting untuk pasien guna untuk melakukan penegakan dini diagnosa awal. Juga peran perawat sebagai advokasi, dan juga perawat perlu menguasai tujuan, teknik, kesiapan, dan lain-lain. Fungsi dan tujuan pemeriksaan penunjang. Fungsi dalam pemeriksaan penunjang adalah yang pertama screening atau uji saring. Adanya penyakit subklinis dengan tujuan menentukan resiko terhadap suatu penyakit dan mendeteksi dini penyakit terutama bagi individu berisiko tinggi. Yang kedua, konfirmasi pasti diagnosis, yaitu untuk memastikan penyakit yang diderita seseorang berkaitan dengan penanganan yang akan diberikan dokter serta berkaitan erat dengan komplikasi yang mungkin saja dapat terjadi. Yang ketiga, menentukan kemungkinan diagnostik yang dapat menyamarkan gejala klinis. Yang keempat, membantu pemantauan pengobatan. Yang kelima, menyediakan informasi prognosis atau perjalanan penyakit, yaitu untuk memprediksi perjalanan penyakit berkaitan dengan terapi dan pengolahan pasien selanjutnya. Kemudian yang keenam, memantau perkembangan penyakit, yaitu untuk memantau perkembangan penyakit dan memantau efektivitas terapi yang dilakukan agar dapat meminimalkan komplikasi yang dapat terjadi. Pemantauan ini sebaiknya dilakukan secara berkala. Yang ketujuh, mengetahui ada tidaknya kelainan atau penyakit yang banyak dijumpai dan potensial membahayakan. Persiapan pemeriksaan diagnostik. Hasil suatu pemeriksaan laboratorium sangat penting dalam membantu diagnosa, memantau perjalanan penyakit, serta menentukan prognosa. Karena itu, perlu diketahui faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan laboratorium. Menurut Ambarwati tahun 2010. Persiapan pemeriksaan laboratorium atau spesimen. Yang pertama, darah. Pemeriksaan darah merupakan pemeriksaan yang menggunakan bahan atau spesimen darah. Antara lain, darah rutin, yaitu hemoglobin atau HbU untuk mendeteksi adanya penyakit anemia dan ginjalo, hematokrit atau HT. Kemudian mengukur konsentrasi sel darah merah dalam darah atau trombosit, serta mendeteksi adanya trombositopenia dan trombositosis. Yang kedua, albumin. Pemeriksaan albumin dilakukan untuk mendeteksi kemampuan albumin yang disintesis oleh hepar yang bertujuan untuk menentukan adanya gangguan hepar seperti luka bakar dan gangguan ginjal. Caranya adalah ambil darah kurang lebih 5-10 ml dari vena, kemudian masukkan pada tabung dan berikan label serta tanggal. Yang ketiga adalah asam urat. Pemeriksaan asam urat dilakukan untuk mendeteksi penyakit pada ginjal, luka bakar, dan kehamilan. Caranya adalah ambil darah kurang lebih 5-7 ml dari vena, masukkan pada tabung, berikan label dan tanggal. Yang keempat adalah bilirubin. Pemeriksaan bilirubin dilakukan untuk mendeteksi kadar bilirubin. Bilirubin direct dilakukan untuk mendeteksi adanya ikterik obstruktif oleh batu atau neoplasma serta hepatitis. Bilirubin indirect dilakukan untuk mendeteksi adanya anemia dan juga malaria. Cara yang dilakukan masih sama, ambil darah kurang lebih 5-10 ml dari vena, kemudian masukkan pada tabung dan hindari hemolisis serta berikan label dan tanggal. Yang kelima ada darah kimia. Yang pertama SGPT atau serum glutamat piruvik transaminase. Kemudian pemeriksaan SGPT digunakan untuk mendeteksi adanya kerusakan hepatoseluler. Cara yang dilakukan adalah ambil darah kurang lebih 5-10 ml dari vena, kemudian masukkan pada tabung, hindari hemolisis, berikan label dan tanggal. Yang keenam ada gas darah arteri. Pemeriksaan gas darah arteri dilakukan untuk mendeteksi gangguan keseimbangan asam basa
yang disebabkan oleh gangguan respiratorik atau gangguan metabolik. Cara yang dilakukan adalah ambil darah kurang lebih 1-5 ml dari arteri dengan spuit dan jarum berisikan hepain serta berikan label dan tanggal. Yang ketujuh, gula darah puasa. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendeteksi adanya diabetes. Cara yang dilakukan adalah ambil darah kurang lebih 5-10 ml dari vena, kemudian masukkan ke dalam tabung. Puasakan makan dan minum 12 jam sebelum pemeriksaan. Yang kedelapan adalah pemeriksaan urin. Pemeriksaan urin merupakan pemeriksaan yang menggunakan bahan atau spesimen urin. Antara lain, yang pertama untuk pemeriksaan asam urat. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendeteksi berbagai kelainan pada penyakit ginjal, eklamsia, keracunan timah hitam, dan leukemia. Cara yang dilakukan adalah tampung urin 24 jam dan masukkan ke dalam botol atau tabung. Berikan label dan tanggal pengambilan. Yang kesembilan adalah pemeriksaan feses. Pemeriksaan dengan bahan feses dilakukan untuk mendeteksi adanya kuman seperti Salmonella, Shigella, Escherichia coli, Staphylococcus, dan lain-lain. Persiapan dan pelaksanaan. Yang pertama, tampung bahan dengan menggunakan spatula steril. Kemudian yang kedua, tempatkan feses dalam wadah steril dan ditutup. Yang ketiga, feses jangan dicampur dengan urin. Yang keempat, jangan berikan barium atau minyak mineral yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Yang kelima, berikan label dan nama tanggal pengambilan bahan pemeriksaan. Kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan sputum. Pemeriksaan dengan bahan sekret atau sputum dilakukan untuk mendeteksi adanya kuman. Persiapan dan pelaksanaan. Yang pertama, siapkan wadah dalam keadaan steril. Yang kedua, dapatkan sputum pada pagi hari sebelum makan. Yang ketiga, anjurkan pasien untuk batuk agar mengeluarkan sputum. Yang keempat, pertahankan wadah dalam keadaan tertutup. Yang kelima, bila kultur untuk pengambilan BTA atau bakteri tahan asam, ikuti instruksi yang ada pada botol penampung. Biasanya diperlukan 5-10 cc sputum yang dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Untuk teman-teman semua yang masih bingung dalam menentukan kampus impian Anda, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan prodi masing-masing. Yang pertama, Fakultas Keperawatan dengan prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse. Yang kedua, Fakultas Pertanian dengan prodi Agribisnis. Yang ketiga, Fakultas Hukum prodi Hukum. Yang keempat, Fakultas Teknik prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil. Yang kelima, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik prodi Ilmu Politik. Dan yang keenam adalah Fakultas Sastra dengan prodi Sastra Inggris.